Halo semuanya, nama gue Kel. Ini pertama kalinya gue ngirim cerita. Cerita ini gue alamin tahun 2018, tepatnya bulan Juli. Waktu itu gue sama teman-teman berniat mau camping ke sebuah gunung yang ada di Lembang. Singkat cerita, kita berangkat dari Bandung jam 11 siang menuju Lembang. Dan kita sampai di sana sekitar jam 2:30 sore. Kita istirahat sebentar, beresin bawaan dan siap-siap buat naik ke atas gunung itu. Dan sekitar jam 4 sore kurang lebih kita mulai naik ke gunung itu. Oh iya, kita pergi bersembilan, cowoknya 6, ceweknya 3. Dan di tengah perjalanan, temen gue cowok, panggil aja Iin. Dia bilang kalau kayu bakar yang udah kita siapin ternyata tertinggal di mobil. Dan gue sama anak-anak yang udah mau mulai kecapean, gak mungkin dong buat turun lagi cuman buat bawa kayu bakar doang. Jadi kita mutusin buat lanjut naik dan dipikirin lagi katanya teraja di atas. Dan berhubung juga kita bawa kompor gas portable, jadi untuk sekedar masak kayaknya cukup deh pakai kompor itu. Singkat cerita, kita udah nyampe atas dan kita bersiap-siap, beres-beres, pasang tenda, masak dan lain-lain. Dan gua lihat jam menunjukkan jam 5:30 lebih waktu itu. Tenda udah kepasang dan kita istirahat sebentar, lalu dilanjutkan dengan makan. Selepas makan, seperti biasa ada yang main gitar, ngobrol, dan temen gua panggil aja Uni. Dia bilang tuh kalau camping gak ada api unggun tuh kayak gimana, kayak ada yang kurang katanya gitu. Dan dia pun nyaranin buat kita nyari kayu bakar di tengah hutan. Apalagi gue lihat jam udah menunjukin jam 7 malam ya. Kita semua setuju dan para cowok berangkat cari kayu bakar di tengah hutan. Dan kita gak lupa bawa senter yang khusus di tempat-tempat gelap kayak gitu, yang jarak pandang sorotannya itu bisa nyampe 100 meter kurang lebih kayak gitu lah. Tapi udah setengah jam kurang lebih kita nyari kayu bakar di tengah hutan itu nihil, hasilnya gak ada. Dan karena temen gua ini tengil, jadi dia nyaranin buat manjat pohon dan motong-motongin ranting yang ada di pohon itu gitu. Dan singkat cerita, kita udah dapat lumayan banyak banget kayu bakar. Jadi kita mutusin buat balik ke tenda. Udah sampai di tenda, gak pakai lama lagi kita langsung bikin api unggun, bikin obor, dan ya seperti biasa. Sampai gak kerasa jam udah menunjukkan jam 10 malam. Badan gue yang udah capek ngedrop banget, dan gue mutusin buat pamit tidur duluan ke teman-teman. Dan ya akhirnya gue tidur. Sampai akhirnya gue kebangun dan lihat jam di tangan gue itu menunjukkan jam 1:30 pagi. Karena kedinginan dan juga kaki gua basah ya, gak tahu, gua gak ngerti, mungkin karena embun yang nembus ke tenda atau entahlah gitu. Dan apesnya lagi gua nggak pakai kaos kaki, gua lupa bawa.
Di situ gue bangun dan gue pengen pipis. Gue keluar tenda bawa senter dan gue lihat di luar ada temen gue. Yang gue lihat dia lagi coba benerin kayu bakar dan coba buat nyalain balik mungkin. Dan di situ tuh dingin banget, bakalan susah lah buat dinyalain lagi gitu. Dan gue bilang kayak gini, nih kok lu belum tidur, udah 1:30 pagi nih. Dia malah bilang, oh iya duluan aja, kata dia gitu. Terus gue jawab lagi, gue pengen pipis nih, gimana ya? Dia nunjuk ke arah semak-semak yang jaraknya itu sekitar 10 meter dari tenda, sambil bilang, ya udah di situ aja. Gua pun jalan ke arah semak itu. Gua nyalain senter dan yang harusnya senter itu jauh jarak pandangnya, mungkin karena udah pagi dan berembun juga, jadi jarak pandangnya itu cuman 7 meteran lah kurang lebih kayak gitu. Sisanya gue cuman lihat putih-putih embun kayak gitu. Gue jalan kan sekitar jarak 5 meteran dari semak itu. Tiba-tiba gue lihat semak itu gerak-gerak, kayak ada yang gerakin, karena gerakannya itu cepet banget. Itu gak mungkin angin. Akhirnya gue senterin terus kan. Gue gak berani deketin karena gue takut kalau itu tuh hewan yang ada di situ lah. Akhirnya gue beraniin diri buat gerak di tempat itu, nyerong ke arah kiri dari tempat asal gue berdiri. Di balik semak itu gue lihat ada sosok yang hitam dan tekstur kulitnya kayak kulit pohon. Ya itu yang gue lihat. Sosoknya itu kayak babi hutan, tapi posisinya dia lagi ngebelakangin gue. Wah, fix ini babi hutan kata gue gitu. Gue panik, tapi gue usahain buat tenang. Gue takutnya kalau gue lari, itu si babinya itu malah nyerang atau nyeruduk gue gitu. Gue mundur perlahan ke arah tenda. Terus tiba-tiba sosoknya itu berubah. Jadi itu kayak sosok manusia yang awalnya kelihatan jongkok, tiba-tiba berdiri. Bentuk tubuhnya kayak manusia, tapi tingginya sekitar 3 meter dan tekstur kulitnya kayak kulit pohon atau babi hutan gitulah. Warnanya hitam. Gua nggak lihat mukanya karena dia ngebelakangin gua cuman sorot terus ke arah sosok itu, dan itu tuh jelas banget. Sampai akhirnya dia pun lari jauh, tapi larinya cepet banget kayak nelayan gitu. Akhirnya dia pun pergi dan disambung dengan suara angin yang lumayan kencang. Gue kaget banget dan akhirnya gue nggak jadi pipis. Gue balik ke tenda. Di luar tenda temen gue si Oni, dia tuh udah nggak ada di situ lagi. Tapi gue nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Gue masuk tenda dan lanjut tidur. Singkat cerita, pagi-pagi gue dibangunin temen gue. Gue pusing, badan gue panas, dan ya kayaknya gue kena demam. Temen gue nanya, kayak lu sakit, muka lu pucat banget. Terus gue bilang, ya gue pengen turun sekarang kalau bisa. Akhirnya kita turun dan gue dibopong teman-teman gue turun gunung itu. Singkat cerita, kita udah sampai Bandung dan gue udah sampai rumah. 4 hari gue masih sakit demam dan leher kiri gue nggak tahu kenapa, tapi itu sakit banget. Sampai akhirnya gue pegang-pegang leher gue yang sakit.
dan gue lihat pakai kamera handphone gue. Di situ gue kaget, ada benjolan merah dan tengahnya bolong, terus ada benda kecil banget yang nancep. Gue cabut benda itu, warnanya hitam, bentuknya kayak ijuk tapi lebih keras, dan panjangnya sekitar 4-5 cm. Bayangin, benda apaan tuh yang sampai nancep gitu di leher gue. Karena warna benda itu hitam, terus gue mulai inget kejadian pas di gunung waktu itu. Pas gue ketemu sosok hitam itu, gue mulai searching di Google, baca-baca artikel, sampai gue baru tahu sosok itu namanya anak buta. Dan di dalam artikel itu, sosok anak buta suka ngikutin orang yang dia temuin dengan cara apa sih, kayak ngikut naik di pundak gue, entahlah, pokoknya kayak gitu. Dan gue asumsiin benda yang nancep di leher gue itu adalah kukunya dia. So segitu dulu cerita dari gue. See you.